Presiden Joko Widodo mendukung penuh penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024. Hal ini disampaikan Presiden saat menerima ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum di Istana Merdeka tadi pagi. Hari ini hari Senin tanggal 30 Mei 2020. Ada 6 arahan Presiden terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. Pertama, Presiden mendukung penuh pemungutan suara sesuai jadwal. Kedua, Presiden memerintahkan menteri terkait untuk memberikan dukungan kepada KPU. Dan ketiga, Presiden meminta jajaran KPU pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pemilu, termasuk meningkatkan partisipasi pemilih. Menyambut baik. Selain itu, Presiden juga meminta masa kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat. Pada hari ini, hari yang pertama bahwa Bapak Presiden mendukung penuh penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada 2024 sebagaimana sudah dijadwalkan, yaitu pemungutan suara untuk pemilu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Jadi Presiden memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tepat waktu, regularitas 5 tahunannya. Yang kedua, Presiden juga akan memerintahkan, akan menugaskan menteri-menteri terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang berhubungan dengan KPU, bahwa sebisa mungkin kampanye ini dipersingkat supaya efisien dan juga tidak menimbulkan problem pembelahan masyarakat yang berlama-lama, ya. Sehingga titik temunya adalah kampanye pada durasi. Kepolisian daerah Jawa Barat melimpahkan kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan aktor Gary Iskak ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika ini menyeret nama aktor Gary Iskak beserta keempat orang temannya. Pelimpahan kasus ini dilakukan karena berdasarkan hasil penyidikan, pemeriksaan, diketahui bahwa barang bukti yang didapat kurang dari 1 gram. Selain itu, kelima orang yang diamankan juga merupakan pengguna lama yang kambuh kembali, sehingga harus mendapatkan perawatan konseling adiksi dan evaluasi psikologi di BNNP Jawa Barat. Pemirsa, pencarian terhadap korban kapal tenggelam KM Ladang Pertiwi masih terus dilakukan. 32 korban ditemukan, sementara 10 lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan masih terus mencari korban kapal motor Ladang Pertiwi yang tenggelam di perairan Pangkep, Sulawesi Selatan. Hingga hari keempat pencarian, sebanyak 32 korban telah ditemukan, sementara 10 korban lainnya masih dalam pencarian. Dengan menggunakan helikopter Super Puma H-3211 milik TNI Angkatan Udara dari Skadron 6 Lanut Sultan Hasanuddin, rombongan Gubernur Sulawesi Selatan meninjau jalannya operasi pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kita pantau di area yang diperkirakan menjadi spot, bisa menjadi tempat pergerakan karena ombak dan sebagainya. Itu di sana posisi nelayan kita sudah banyak dan kapal-kapal juga pencarian sudah ada beberapa, dan kita memang sudah koordinasikan untuk meminta bantuan. Sudah ada dari teman-teman Basarnas, kemudian kemarin BPBD kita juga, kemudian Angkatan Laut juga sudah bergerak, Kodam juga. Bagaimana, Sas? Sementara itu, malam tadi 4 korban penumpang kapal motor Ladang Pertiwi ditemukan oleh kapal kargo yang melintas di perairan Pulau Pamantuang, Kecamatan Liukang Kalmas, Pangkep, Sulawesi Selatan. 4 korban dalam kondisi selamat itu langsung dibawa KRI Hasanuddin untuk selanjutnya dibawa ke Kota Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tim SAR juga akan memperluas area pencarian dari tempat kejadian awal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, mengunjungi pesantren Darun Najah di Jakarta. Pada kunjungan itu, ia juga membawa band militer Inggris untuk tampil di hadapan santri. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins, berkunjung ke Pondok Pesantren Darun Najah di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kunjungan kali ini dalam rangka memperingati 70 tahun tahta Ratu Elizabeth II. So thank you all very much indeed for coming.
It's wonderful to be here at the Darun Najah Islamic Boarding School to celebrate a relationship that is now more than 16 years old. We have a terrific relationship with the school going back to when Mr. Tony Blair visited here, to have a dialogue with the students and teachers here to talk about interfaith understanding and building cultural links between our two countries. And that's what we're here to continue today. Pimpinan pesantren Darun Najah Ulu Jami menyatakan kerjasama kedua belah pihak telah terjalin sejak 16 tahun lalu dan akan terus dibina. Kita kerjasama itu sudah terjalin sudah 16 tahun yang lalu, sejak Perdana Menteri Tony Blair datang ke Indonesia di bulan Mei 2006. Kita ada kerjasama yang berkelanjutan, program-program atau kunjungan-kunjungan, pertukaran guru, pertukaran santri juga. Dalam kunjungan kali ini, Kedutaan Besar Inggris turut memboyong band militer Inggris Nottinghamshire Band of the Royal Engineers. Band militer Inggris ini membawakan lagu-lagu di hadapan warga pondok pesantren sebagai bentuk mempererat persaudaraan. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Rama Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, serial animasi Kiko semakin digemari oleh anak-anak Indonesia. Sejumlah karakter dalam film karya MNC Animation ini kini bisa langsung ditemui dan berfoto bersama di Mall Basura, Jakarta yang diselenggarakan hingga 19 Juni mendatang. Keceriaan tergambarkan dari raut wajah anak-anak di Mall Basura, Jakarta Timur saat bertemu sejumlah karakter dalam film animasi Kiko karya MNC Animation. Puluhan anak-anak ini bahkan ikut berjoget dengan karakter Kiko bersama dua sahabatnya, Lola dan Polly. Mengusung tema Amazing Celebration with Kiko and Friends, acara yang digelar dari tanggal 23 Mei hingga 19 Juni 2022 ini sekaligus mempromosikan tayangan animasi Kiko musim keempat yang akan tayang pada pertengahan tahun 2022. Kita melihat Mall Basura salah satu mall yang cukup strategis untuk keluarga dan juga ngajakin anak-anak untuk bermain di sini di daerah Jakarta Timur. Dan juga Kiko akan ada sesi keempat di bulan Juni. Yang pertama, Kiko sudah dikenal oleh anak-anak Indonesia. Selain itu, Kiko sendiri mengajarkan banyak hal. Ada persahabatan, kekeluargaan, perjuangan, dan juga pesan moral yang lainnya. Untuk mengikuti meet and greet dengan Kiko and Friends, bisa dengan berbelanja di retail MNC Store yang ada di Mall Basura sebesar Rp100.000. Kemudian untuk area retail mall lainnya dengan nilai Rp200.000. Spesial khusus pengunjung Mall Basura dengan kartu member S Loyalty Card selama program Basura Amazing Reward 6 dapat mengikuti promo hingga undian menarik. Dari Jakarta, Nasta Safrina Herutrinanda Gautama, iNews melaporkan. Pesawat Twin Otter jatuh di pegunungan Nepal. Petugas menemukan 20 jenazah. Informasinya sesaat lagi.